Menjelang sore di sebuah kota kecil, sinar matahari mulai memudar di antara deretan rumah dan pepohonan yang meranggas. Dari kejauhan terdengar suara azan maghrib menggema lembut, menandai waktu di mana warga mulai bergegas menutup toko dan bersiap beribadah. Di tengah kesunyian itu, sebuah rumah besar bercat putih berdiri mencolok di antara bangunan sederhana di sekitarnya. Rumah itu milik Pak Rojali, seorang pengusaha yang dikenal dermawan dan paling disegani di kampungnya. Setiap pekan, ia kerap terlihat membagikan sembako kepada warga, membangun masjid, bahkan membiayai anak yatim untuk sekolah. Orang-orang memujinya, menyebut namanya dengan hormat. Kalau semua orang kaya seperti Pak Rojali, dunia ini pasti tenteram. Begitu ucapan yang sering terdengar dari mulut warga. Ia selalu tersenyum ramah, menunduk rendah setiap kali dipuji. Sorot matanya teduh, ucapannya lembut, dan langkahnya teratur seperti seseorang yang penuh ketenangan batin. Namun, ada sesuatu pada dirinya yang sulit dijelaskan, aura dingin yang kadang terasa ketika ia lewat. Seolah di balik senyum tulusnya, ada sesuatu yang tidak sepenuhnya hidup. Rojali dikenal sebagai pemilik beberapa toko bahan bangunan dan kontrakan di sekitar kota. Hartanya melimpah, namun tak pernah ia pamerkan secara berlebihan. Ia bahkan sering turun langsung ke lapangan, berbincang dengan tukang bangunan sambil menepuk bahu mereka. Kerja yang baik, insya Allah rezeki lancar, ujarnya dengan suara tenang. Sore itu, halaman rumahnya ramai. Beberapa warga datang mengambil paket sembako yang dibagikan atas nama Rojali. Di Serambi, Bu Sumarni, istrinya, ikut membantu. Wajahnya lembut, tapi matanya tampak sedikit sayu. Ia tersenyum kepada warga, menenangkan anak kecil yang menangis, lalu sesekali melirik suaminya yang sedang berdiri di depan pintu. "Pat, jangan terlalu capek. Biar nanti saya lanjutkan," ucapnya pelan. Rojali menggeleng ringan. "Tak apa, Marni. Selama masih bisa memberi, aku akan terus memberi. Harta ini tak akan kubawa mati." Ucapan itu membuat warga semakin kagum. Mereka tak tahu bahwa di dalam dada Sumarni ada rasa khawatir yang sulit dijelaskan. Beberapa minggu terakhir, ia sering terbangun tengah malam dan mendapati suaminya tidak diranjang. Kadang Rojali pulang menjelang subuh, dan setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama, sholat tahajud di masjid. Tapi Sumarni tahu, tidak ada masjid yang buka sampai sekian lama. Malam semakin larut. Setelah semua warga pulang, Sumarni masuk ke dapur untuk merapikan sisa makanan. Ia sempat menatap suaminya yang sedang menata uang di meja makan. Bundelan uang 100 ribuan disusun rapi, lalu dimasukkan ke dalam amplop besar. Jumlahnya terlalu banyak untuk sekadar santunan biasa. "Banyak sekali, Pak. Semua ini mau dibagikan?" tanya Sumarni hati-hati. Rojali tersenyum tipis. "Besok aku mau bantu pembangunan pesantren di ujung kota. Uang harus disiapkan." Sumarni mengangguk, tapi dadanya terasa berat. Di luar rumah, suara jangkrik terdengar makin keras. Hawa dingin menelusup dari celah jendela. Beberapa hari kemudian, berita duka datang. Seorang buruh bangunan bernama Pak Ramin meninggal mendadak di lokasi proyek yang baru saja disumbang oleh Rojali. Tak ada tanda sakit sebelumnya. Tubuhnya ditemukan kaku dengan mata melotot dan tangan mencengkeram tanah seperti ketakutan. Warga berduka, sementara Rojali datang melayat dengan pakaian serba putih. Ia memberi santunan pada keluarga almarhum, membantu pemakaman, dan menenangkan warga. Semua menganggapnya malaikat tanpa sayap. Hanya Sumarni yang diam menatap dari jauh. Dalam pandangannya, saat Rojali menabur bunga di kubur Ramin, wajah suaminya tampak pucat dan kaku seperti orang yang menahan sesuatu. Malam itu, ia terbangun karena mendengar suara samar dari gudang belakang rumah. Seperti suara orang berbicara pelan, berulang-ulang. Ia menajamkan telinga, mencoba memastikan. Suara itu terdengar lagi, lirih tapi jelas. "Tukar, satu lagi." Sumarni menahan napas. Ia ingin beranjak, tapi kakinya gemetar. Saat akhirnya memberanikan diri menengok dari jendela, ia hanya melihat bayangan suaminya berdiri di depan pintu gudang, memegang sesuatu yang berkilat dalam cahaya lampu redup. Keesokan harinya, warga kembali gempar.
seorang pedagang kecil meninggal di depan warungnya, hanya beberapa jam setelah Rojalie mampir membeli air mineral dan meninggalkan sedekah. Kematian itu dianggap kebetulan, tapi bagi Sumarni, kebetulan terlalu sering terjadi. Ia mulai menghitung dalam hati. Dalam 6 bulan terakhir, sudah 5 orang meninggal, dan semuanya punya kaitan dengan sedekah besar dari suaminya. Setiap kali uang keluar dalam jumlah banyak, selalu ada nyawa melayang. Sore berikutnya, Rojalie kembali berdiri di depan rumah, tersenyum sambil menyalami warga yang lewat. Langit berwarna jingga, angin bertiup pelan membawa aroma debu dan daun kering. Di matanya ada cahaya kelelahan, tapi juga kepuasan aneh, seperti seseorang yang telah menuntaskan sesuatu yang wajib dilakukan. Dari balik jendela, Sumarni memperhatikan wajah itu dengan perasaan bercampur. Ada rasa cinta, tapi juga ketakutan. Ia tak tahu apa yang sebenarnya dilakukan suaminya di balik semua kemurahan hatinya. Yang ia tahu, setiap kali maghrib datang, udara di sekitar rumah terasa lebih berat, lebih dingin, dan entah kenapa, setiap doa yang ia panjatkan seolah hanya bergema, tidak pernah sampai ke langit. Dan di luar sana, suara gonggongan anjing menggema bersahut-sahutan, seperti tanda bahwa sesuatu yang tidak terlihat sedang berkeliling menagih jatah berikutnya. Pagi di rumah Pak Rojalie selalu dimulai dengan suara lantunan ayat suci. Dari ruang tengah, terdengar radio memutar tilawah Al-Quran, mengiringi aroma kopi hitam dan roti panggang yang disiapkan oleh Bu Sumarni. Rumah besar bercat putih itu tampak hangat, seolah menjadi simbol keluarga ideal, harmonis, berkecukupan, dan religius. Rojalie duduk di meja makan mengenakan kemeja putih bersih, sarung terlipat rapi di pundaknya. Ia baru saja selesai sholat subuh berjamaah bersama istrinya dan anak tunggal mereka, Yusuf, pemuda berusia 25 tahun yang sedang meniti karir sebagai staf administrasi di kantor swasta. Yusuf selalu menatap ayahnya dengan kagum. Baginya, tak ada sosok yang lebih sempurna dari ayahnya. Bijak, disiplin, dan dihormati semua orang. Insya Allah hari ini toko bahan bangunan di pasar utama sudah buka cabang baru, ujar Yusuf sambil menyesap kopi. Bapak mau ke sana juga. Rojalie mengangguk pelan, menatap putranya dengan senyum yang terasa dingin. Iya, nak. Semua harus aku awasi sendiri. Rezeki yang dijaga akan terus mengalir. Ucapan itu terdengar seperti nasihat bijak, namun di telinga Sumarni, ada nada aneh yang tak bisa dijelaskan. Sejak beberapa minggu terakhir, ia merasa suaminya berbeda. Rojalie memang masih ramah dan sopan, tapi seringkali pandangannya kosong, seperti memikirkan sesuatu yang berat. Kadang ia duduk lama di teras tanpa bicara, menatap jauh ke arah kebun di belakang rumah. Pernah suatu kali, Sumarni menghampirinya dan bertanya pelan, "Pak, kenapa akhir-akhir ini sering melamun?" Rojalie menjawab datar, "Cuma memikirkan usaha, Marni, banyak tanggungan." Tapi dalam tatapan matanya, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak ingin ia ceritakan. Hari-hari berlalu, dan kehidupan keluarga Rojalie tetap tampak sempurna di mata warga. Ia tetap rajin ke masjid, tetap membagikan sedekah, dan tetap menjadi panutan banyak orang. Bahkan beberapa tokoh agama setempat sering memujinya di mimbar. Lihatlah, saudara kita Pak Rojalie, contoh orang yang tak hanya kaya dunia tapi juga kaya amal. Namun di balik senyum lembut itu, ada jarak yang semakin lebar antara Rojalie dan keluarganya. Malam-malamnya lebih sering dihabiskan sendirian di ruang kerja. Ia menutup pintu rapat, kadang terdengar suara kertas disobek atau benda dijatuhkan. Sumarni mencoba tidak mencampuri urusan suaminya, tapi perasaan gelisah terus menghantuinya. Suatu sore, Yusuf pulang lebih cepat dari kantor. Ia ingin mengejutkan ayahnya yang katanya sedang menata keuangan toko. Tapi begitu ia membuka pintu ruang kerja, matanya membesar. Di atas meja kayu besar, berserakan tumpukan uang dalam jumlah besar. Sebagian sudah terikat rapi dengan karet, sebagian masih berantakan seperti baru dihitung. "Bapak dapat uang sebanyak ini dari mana?" tanya Yusuf, setengah berbisik. Rojalie yang sedang menulis sesuatu di buku catatan terdiam. Ia menatap anaknya lama, lalu tersenyum kecil. "Dari hasil usaha, Nak."
toko kita makin berkembang. Tapi sebanyak ini. Yusuf mendekat, menatap ratusan lembar uang pecahan 100 ribuan. Bapak baru buka cabang 2 minggu lalu. Laba bersih pun belum sebesar ini. Rogelli menepuk bahu anaknya perlahan. Belajarlah percaya. Rezeki itu bisa datang dari arah yang tak kita duga. Jangan banyak bertanya soal hitungan dunia. Nada suaranya terdengar lembut, tapi mengandung tekanan halus. Yusuf akhirnya diam, meski hatinya penuh tanda tanya. Ia keluar perlahan, meninggalkan ayahnya yang kembali menghitung uang dengan ekspresi serius. Dari balik pintu, Yusuf sempat melihat sesuatu. Di sisi meja, ada kantong hitam besar yang tampak berat, seolah berisi benda lain selain uang. Menjelang maghrib, rumah itu kembali hening. Sumarni sedang menyiapkan makan malam. Yusuf duduk di ruang tamu membaca koran. Dari luar jendela, langit berwarna jingga tua, burung-burung berterbangan pulang ke sarang. Tapi di antara ketenangan itu, ada aura aneh yang sulit dijelaskan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seperti hawa yang tidak berasal dari alam biasa. Setelah makan malam, Rogelli pamit untuk mengecek toko. Sebentar, Sumarni menatap jam dinding. Hampir jam 9 malam. Pak, malam-malam begini, bukankah toko sudah tutup? Ya, cuma mau lihat stok barang. Jawabnya datar sambil merapikan sarung dan mengambil kunci mobil. Yusuf yang mendengar itu hanya menatap sekilas. Dalam hati, ia merasa ada yang janggal, tapi ia menahan diri. Ia tahu ayahnya tidak suka dipertanyakan. Waktu berlalu. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Sumarni terbangun karena suara langkah pelan di lantai bawah. Dengan hati-hati, ia menyingkap tirai kamar. Dari celah jendela, ia melihat sosok suaminya keluar rumah. Di tangannya ada kantong hitam besar, sama seperti yang Yusuf lihat di ruang kerja. Gerak-geriknya pelan tapi pasti, seolah tahu jalan yang akan dituju. Ia berjalan ke arah kebun belakang, lalu menghilang di balik kegelapan malam. Sumarni ingin memanggilnya, tapi bibirnya keluh. Ia hanya bisa menatap bayangan itu menjauh, dibingkai oleh cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Angin malam bertiup dingin, membawa aroma aneh, seperti tanah basah yang bercampur dengan darah lama. Dan di kejauhan, samar-samar terdengar suara lolongan anjing bersahutan, tepat ketika Rogelli menghilang di antara pepohonan. Kehidupan yang tampak sempurna itu mulai retak perlahan, meski belum ada satupun yang berani mengakuinya. Di balik senyum dermawan dan doa panjang setiap pagi, mulai tumbuh bayangan gelap yang menuntut sesuatu sebagai imbalan dari rezeki yang tak terduga itu. Malam itu, udara terasa berat. Angin yang biasanya berhembus lembut dari arah sawah kini seolah membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Bulan sabit menggantung rendah, memantulkan cahaya pucat di atas genteng rumah besar milik Rogelli. Di dalam kamar, Bu Sumarni gelisah. Sejak suaminya keluar dengan kantong hitam malam sebelumnya, ia tak bisa tidur nyenyak. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sebuah firasat buruk yang terus berbisik di telinganya. Ia menatap jam dinding. Hampir pukul 11 malam. Suara langkah pelan kembali terdengar dari ruang tamu. Sumarni menahan napas. Ia turun dari tempat tidur, membuka pintu kamar sepelan mungkin. Di bawah sana, terlihat bayangan suaminya berjalan pelan melewati ruang tengah, membawa kantong hitam yang sama. Tanpa berpikir panjang, Sumarni meraih selendang dan menyusul dalam diam. Ia tahu arah langkah itu menuju ke belakang rumah, ke sebuah gudang tua yang sudah lama tak dibuka oleh siapapun. Dulu, tempat itu digunakan untuk menyimpan alat pertanian dan karung beras. Namun sejak 2 tahun terakhir, Rogelli melarang siapapun mendekat. Alasannya sederhana, banyak tikus dan ular. Tapi malam ini, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Langkah Rogelli terhenti di depan gudang. Ia membuka gembok dengan kunci kecil dari saku bajunya. Suara klik gembok terdengar nyaring di antara kesunyian malam. Sumarni berjongkok di balik pohon pisang, mengintip dari kejauhan. Dari celah pintu yang terbuka, tampak cahaya redup lampu minyak menyorot ke dalam ruangan yang lembab. Saat pintu terbuka sepenuhnya, hawa dingin langsung menyebar keluar.
Bau amis yang tajam menusuk hidung Sumarni, seperti bau darah yang lama mengering. Ia menutup mulut, menahan napas. Di dalam gudang, Rojali berjalan perlahan ke tengah ruangan, lalu meletakkan kantong hitam di depan sebuah kendi besar berwarna hitam legam. Kendi itu bukan kendi biasa. Permukaannya tampak licin seperti dilumuri minyak, dan dari dalamnya terdengar bunyi gemericik aneh, seolah ada cairan yang bergerak sendiri. Sumarni menyipitkan mata. Ia melihat suaminya mengeluarkan tumpukan uang dari kantong itu, lembaran 100 ribuan yang masih baru dan rapi. Dengan gerakan hati-hati, Rojali menaburkan uang itu ke dalam kendi satu persatu sambil komat kamit membaca sesuatu. "Duh Gusti," bisik Sumarni pelan, tubuhnya bergetar. Ia ingin mundur, tapi kaki terasa kaku. Dari mulut suaminya, ia mendengar suara mantra yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Suaranya serak, datar, dan menyeramkan. "Aku sudah menunaikan janji. Ambillah bagianmu. Beri aku lebih banyak lagi, lebih banyak." Tiba-tiba, dari dalam kendi terdengar bunyi lirih seperti desisan ular bercampur bisikan halus. Suara itu bukan suara manusia. Sumarni merinding dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia menutup mulutnya rapat agar tidak menjerit. Rojali menunduk semakin dalam, seolah mendengar jawaban dari sesuatu di dalam kendi. "Ya, aku tahu waktunya hampir tiba. Akan ada gantinya yang muda, yang darahnya bersih," katanya pelan. Sumarni terkejut. Kalimat itu menancap di dadanya. Yang muda darahnya bersih? Ia langsung teringat pada Yusuf, anak semata wayangnya. Tubuhnya hampir tak kuat berdiri. Ia menatap suaminya yang kini memegang segenggam uang lagi dan menaburkannya ke udara. Lembaran uang itu berterbangan lalu jatuh perlahan di sekitar kendi. Namun yang aneh, sebagian uang menghilang begitu saja begitu menyentuh lantai, seolah diserap oleh udara. Lampu minyak di dalam gudang berkelip. Bayangan Rojali menari di dinding seperti siluet iblis yang sedang berlutut. Bau amis semakin pekat, bercampur dengan aroma busuk yang tidak bisa dijelaskan. Sumarni tak tahan lagi. Ia melangkah mundur pelan-pelan, tapi ranting kering di bawah kakinya patah dan menimbulkan suara krek. Yang jelas, Rojali menoleh cepat. Siapa di luar? Suaranya berat dan bergema aneh, seperti dua suara bersamaan. Sumarni panik. Ia bersembunyi di balik pohon pisang lagi, menahan napas sekuat tenaga. Dari celah sempit antara daun-daun, ia bisa melihat Rojali berdiri tegak di depan pintu gudang. Matanya tampak berbeda, lebih hitam, lebih dalam, dan tidak seperti mata manusia. Ia menunggu beberapa detik sebelum akhirnya Rojali menutup pintu kembali dan masuk lagi ke dalam gudang. Sumarni tahu ia harus pergi, tapi rasa penasaran membuatnya menoleh sekali lagi. Dari celah papan gudang yang retak, ia melihat sesuatu yang takkan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Cairan hitam dalam kendi itu kini bergolak. Dari dalamnya muncul gelembung besar, lalu perlahan pecah menimbulkan suara blup yang berat. Dan di antara uap tipis yang keluar, muncul sepasang mata hitam, gelap pekat, bulat besar, menatap langsung ke arah Sumarni. Matanya bukan mata manusia. Tak ada kelopak, tak ada cahaya. Hanya kegelapan murni yang hidup dan berdenyut seperti jantung. Sumarni ingin menjerit, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Ia merasa sesuatu menarik perhatiannya ke dalam tatapan itu, seperti magnet yang menghisap jiwanya. Dunia di sekelilingnya berputar. Di telinganya terdengar bisikan halus, "Kau sudah melihat, sekarang giliranmu." Dengan sisa tenaga, Sumarni mundur tersandung, lalu berlari secepat yang ia bisa menuju rumah. Daun-daun pisang berdesir, ranting patah di bawah kakinya, dan di belakang, terdengar suara benda berat tergeser di lantai gudang, seolah kendi itu bergeser sendiri. Ia berlari tanpa menoleh. Nafasnya tersengal, jantung berdegup kencang. Saat tiba di teras, ia hampir terjatuh. Pintu kamar masih terbuka, lampu redup menyala. Sumarni menutup pintu dengan tangan gemetar, lalu duduk di lantai sambil menatap kosong ke arah jendela. Dari kejauhan, angin malam membawa samar-samar suara tawa pelan. Tawa itu bukan tawa Rojali, bukan tawa manusia. Dan di luar sana, di gudang belakang,
Lampu minyak masih menyala redup, sementara bayangan dua sosok terlihat menari di dinding. Satu manusia, satu lagi bukan. 20 tahun yang lalu, Rojalie bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah lelaki muda dengan tubuh kurus, wajah letih, dan tangan kasar hasil kerja buruh harian. Rumahnya saat itu berdinding papan reot di pinggir sawah, beratap bocor, dan beralaskan tanah. Sumarni, yang baru 2 tahun dinikahinya, sedang hamil muda. Mereka hidup dari sisa upah mencangkul dan kadang menjual hasil kebun kecil yang tak seberapa. Musim kemarau panjang waktu itu membawa petaka. Padi gagal panen, harga kebutuhan pokok naik, dan hutang Rojalie menumpuk di warung. Ia sudah menjual sepeda ontel satu-satunya, bahkan cincin kawin Sumarni pun tergadai. Setiap malam, ia duduk di beranda, menatap langit tanpa kata. Sampai akhirnya, satu malam, datanglah seorang lelaki tua dengan tongkat bambu dan sorot mata tajam, Mbah Karno. Rojalie mengenalnya samar-samar. Dulu, lelaki itu sering disebut orang sebagai orang pintar, tapi banyak yang takut karena katanya ilmunya tak berasal dari jalan terang. Mbah Karno datang tanpa diundang, seolah tahu Rojalie tengah putus asa. Banyak yang ingin kaya, tapi sedikit yang berani menukar nasibnya. Ucap Mbah Karno malam itu, suaranya berat dan dalam. Rojalie memandangnya bingung. Saya cuma ingin hidup tenang, Mbah. Istri saya hamil, rumah hampir roboh, kerja tak tentu. Mbah Karno tertawa pelan, memperlihatkan gigi kuningnya. Kalau kau mau kaya, aku bisa bantu. Tapi setiap rezeki ada bayarnya. Uang tak tumbuh di pohon. Nat, ia hidup dari darah. Rojalie bergigit. Tapi di saat bersamaan, pikirannya penuh oleh wajah Sumarni yang pucat dan kandungan yang lemah. Ia menelan ludah. Kalau cuma syarat biasa, saya sanggup, Mbah. Lelaki tua itu menatapnya lama. Bukan syarat biasa. Ini perjanjian lama antara manusia dan penjaga rezeki. Sekali kau memanggilnya, tak ada jalan kembali. Rojalie diam. Dalam hatinya berkecamuk rasa takut dan keinginan yang sudah terlalu besar. Ia tak ingin anaknya lahir dalam kemiskinan. Ia ingin punya rumah bata, ingin istrinya tersenyum tanpa cemas soal beras esok hari. Maka, malam itu, ia mengangguk pelan. Baik, Mbah. Saya siap. Mbah Karno tersenyum puas. Kau tak akan menyesal, asal tahu batasnya. Malam berikutnya, ritual dilakukan di sebuah hutan kecil di luar desa, tepat di tepi sungai kering yang katanya dulu tempat orang bertapa. Bulan purnama menggantung besar di langit, dan udara malam terasa aneh, hening tapi hidup, seperti ada mata yang mengawasi dari setiap arah. Mbah Karno membawa sebuah kendi tanah liat dan seekor ayam hitam. Ia juga membawa selembar kain merah dan segenggam uang lusuh yang diikat tali. Rojalie berdiri gemetar di sampingnya, memakai baju lusuh dan sandal jepit yang sudah bolong. Lepas rasa takutmu, ujar Mbah Karno. Kalau kau ragu, ia tak akan datang. Ia menyalakan dupa, lalu mulai membaca mantra dalam bahasa yang tak dipahami Rojalie. Angin berputar, daun-daun bergemerisik. Dupa berasap tebal, mengeluarkan aroma tajam yang membuat dada sesat. Mbah Karno menyembelih ayam itu perlahan, menampung darahnya ke dalam kendi. Darah itu masih hangat dan beruap ketika ia mencampurkannya dengan air hitam dari botol kecil. Cairan itu tampak berkilat di bawah cahaya bulan, seperti minyak bercampur cermin. Pegang uang ini, kata Mbah Karno, menyerahkan selembar uang lusuh kepada Rojalie. Masukkan ke dalam kendi, lalu ucapkan namamu. Rojalie ragu, tangannya gemetar, tapi akhirnya ia menurut. Ia menjatuhkan uang itu ke dalam kendi. Suara plup kecil terdengar, diikuti dengan bisikan halus yang muncul dari dalam kendi. Rojalie, suara itu berdesis, seperti ular tapi berlidah manusia. Rojalie tersentak mundur. Mbah, apa itu? Jangan takut, kata Mbah Karno dingin. Itu tandanya ia sudah menerima namamu. Rojalie menatap kendi itu lekat-lekat. Cairan hitamnya berputar sendiri, membentuk pusaran kecil. Tiba-tiba dari pusaran itu muncul gelembung dan tumpukan uang baru, lembaran yang masih basah,
berbau logam, tapi nyata. Rogeli membelalak tak percaya. Ia memungut beberapa lembar, merasakannya di tangan. Uang sungguhan, ini nyata, Mbah. Nyata, jawab Mbah Karno datar. Tapi jangan kau kira itu hadiah. Itu pinjaman. Pinjaman dari siapa? Dari yang menjaga kendi itu. Ia akan menagih saat waktunya tiba. Setiap kali kau menukar uangmu dengan darah baru, ia akan memberimu lebih. Tapi ingat, satu syarat, jangan pernah berhenti memberi. Jika kau berhenti, yang diambil bukan uangmu, melainkan nyawamu atau darah keturunanmu. Rogeli terdiam, wajahnya tegang. Tapi bayangan kemewahan sudah membutakan nuraninya. Ia hanya memikirkan rumah batu, toko besar, dan masa depan anaknya yang sejahtera. Berapa lama perjanjiannya, Mbah? Tanya Rogeli akhirnya. Selama kau sanggup menukar darah dengan rezeki, jawab Mbah Karno. Begitu kau berhenti, semua akan runtuh. Angin kembali bertiup, meniupkan abu dupa ke wajah mereka. Mbah Karno menutup kendi itu dengan kain merah dan mengikatnya erat. Mulai malam ini, kau tak lagi miskin. Tapi ingat pesanku baik-baik, Rogeli. Rezeki dari darah tak bisa ditebus dengan doa. Suara Mbah Karno menggema di antara pepohonan, bersatu dengan lolongan anjing dari kejauhan. Rogeli hanya bisa menunduk, menggenggam uang yang kini terasa dingin di tangannya. Dalam hatinya, rasa takut dan syukur bercampur jadi satu. Ia tak tahu bahwa sejak malam itu, nasibnya telah tertulis dalam perjanjian lama, perjanjian yang tak pernah bisa dibatalkan. Dan 20 tahun kemudian, kendi itu masih berdiri di gudang belakang rumahnya, menunggu bayaran berikutnya. Malam itu, udara di rumah Rogeli terasa berat dan menekan. Jam menunjukkan pukul 11, tapi hawa panas bercampur lembab membuat suasana seperti siang hari tanpa angin. Dari ruang tamu, terdengar detak jam dinding berdentum pelan, sementara di luar sana, daun-daun bergesekan seperti bisikan yang tidak mau diam. Sejak malam ketika Sumarni memergokinya di gudang belakang, Rogeli berusaha bertingkah seolah semuanya normal. Ia masih pergi ke masjid, masih tersenyum di hadapan warga, masih menyalami orang-orang yang memujinya karena rezekinya yang tak pernah putus. Tapi di dalam dirinya, ada suara lain yang semakin sering berbicara, suara yang dingin, berdesis, dan memerintah. Waktunya hampir tiba, Rogeli. Kau sudah berhutang terlalu lama. Suara itu muncul setiap kali ia menutup mata, setiap kali ia mencoba tidur. Kadang suara itu seperti berbisik di telinganya, kadang bergema dari dalam kepala. Rogeli menepisnya. Ia tak mau mendengar. Ia merasa sudah cukup. Selama 20 tahun, ia sudah melakukan banyak hal demi mempertahankan kekayaan itu. Ia sudah memberikan tumbal, beberapa hewan, bahkan manusia yang hilang tanpa jejak di desanya dulu. Tapi kini, ia tak ingin lagi. Hatinya mulai dipenuhi rasa takut. Malam itu, ia duduk di ruang kerja, di hadapan lemari kayu besar berisi uang tunai. Ia membuka laci, menghitung kembali tumpukan uang yang baru ia dapat dari toko bahan bangunan. Cukup untuk 3 bulan ke depan, gumamnya pelan. Tapi di sela lembaran uang itu, matanya menangkap sesuatu. Noda merah tipis di sudut lembaran paling bawah. Ia menyentuhnya, dan ujung jarinya basah. Darah. Ia menarik tangannya cepat, menatap ujung jarinya yang kini berlumuran cairan merah segar. Laci itu mendadak bergetar, dan dari dalam terdengar bunyi seperti detak jantung. Dut, 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 perlahan tapi pasti. Rogeli menutup laci keras-keras, nafasnya memburu. Tidak, aku tidak mau lagi, katanya pelan, tapi suaranya gemetar. Namun bisikan itu datang lagi, lebih keras. Kalau kau tidak memberi, kami yang mengambil. Rogeli menatap sekeliling. Lampu ruang kerja berkelip 2 kali, lalu mati. Rumah langsung diselimuti kegelapan. Dari lantai bawah terdengar langkah pelan. Tet, tet, tet. Bergerak menuju dapur. Ia tahu, malam itu ia tidak sendiri. Sementara itu, Siti, asisten rumah tangganya yang baru 2 bulan bekerja, sedang merapikan piring di dapur. Gadis itu masih muda, sekitar 19 tahun, polos dan rajin.
Ia sempat menatap ke arah jendela dapur, di mana bayangan aneh seperti orang berjalan melintas cepat. "Pat Rogelli," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya, tapi tiba-tiba terdengar bunyi benda jatuh di luar pintu belakang. "Duk!" Siti menoleh cepat. "Ada kucing kali," gumamnya, berusaha menenangkan diri. Tapi ketika ia melangkah mendekat, pintu dapur terbuka perlahan tanpa disentuh. Angin dingin masuk, membawa aroma amis yang tajam, seperti darah basi. Lampu dapur berkedip. Dalam cahaya yang redup itu, Siti melihat sesuatu di lantai. Jejak kaki basah, berwarna merah gelap, menuju ke arah gudang belakang. Jantungnya berdegup kencang. Ia mundur pelan, tapi tiba-tiba dari balik pintu yang setengah terbuka, muncul sosok tinggi, bayangan tanpa wajah, hanya mata merah menyala. Siti menjerit, tapi suaranya tertelan angin. Keesokan paginya, tubuhnya ditemukan di dapur, dalam posisi telungkup dengan darah menggenang di bawah kepalanya. Tidak ada luka besar, tapi kulit wajahnya tampak pucat, dan matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum mati. Sumarni menjerit histeris saat menemukan jasad itu. Yusuf yang baru pulang dari toko langsung memanggil tetangga, sementara Rogelli berdiri kaku di dekat tangga, wajahnya tanpa ekspresi. Ia tahu persis apa yang terjadi, tapi lidahnya keluh. Malam harinya, rumah itu diselimuti keheningan duka. Sumarni tak berhenti menangis di kamar, sementara Yusuf tidur di ruang tamu karena tak sanggup memejamkan mata di dekat jasad yang baru saja dibawa ke rumah duka. Rogelli duduk di tepi ranjang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia memejamkan mata, berharap bisa tidur. Tapi baru beberapa detik, ia mendengar sesuatu dari bawah ranjang. "Hahaha, haha, haha," suara lirih seperti tangisan kecil. Rogelli membuka mata, menatap lantai dengan jantung berdegup cepat. Suara itu makin jelas, seperti suara perempuan menangis tertahan. Ia menunduk perlahan, dan dari celah bawah tempat tidur, terlihat sesuatu bergerak. Rambut hitam panjang menjulur keluar, meneteskan cairan merah ke lantai. Rogelli meloncat mundur. "Siapa di sana?" Tangisan itu berubah jadi suara tertawa pelan, parau dan serak. Lalu terdengar bisikan yang membuat darahnya membeku. "Aku sudah kau beri, sekarang siapa berikutnya?" Ia menatap lantai kosong. Tak ada apa-apa. Tapi tangisan itu terus terdengar di seluruh ruangan, bergema dari bawah lantai, dari dinding, dari langit-langit, seperti rumah itu hidup dan penuh bisikan jiwa yang tersiksa. Rogelli menutup telinganya, berteriak tanpa suara. "Cukup. Aku tidak mau lagi. Aku tidak mau tumbal lagi." Tapi suara itu tertawa. "Kau tidak memilih, Rogelli. Kau hanya menunda bayaran." Ia bangkit, berlari menuju lemari uangnya. Ditariknya pintu lemari dengan tangan gemetar. Uang di dalamnya tampak basah, berkilau di bawah cahaya lampu kamar yang bergetar. Namun saat ia mengambil selembar untuk memastikan, darah segar menetes dari antara lipatan uang. Satu tetes jatuh ke lantai, disusul tetesan lain. Uang itu basah, lengket, dan mengeluarkan bau amis yang sama seperti darah manusia. Rogelli menjatuhkan uang itu, terhuyung mundur. Dari arah gudang belakang, angin dingin bertiup menembus dinding, membawa suara tawa rendah yang ia kenal, suara yang pernah ia dengar 20 tahun lalu di hutan purnama. "Tumbalmu sudah kuambil, Rogelli, tapi kau tahu, darah muda lebih manis. Siapkan yang berikutnya." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Rogelli berlutut di lantai, memohon ampun pada Tuhan yang sudah lama ia tinggalkan, sementara di belakang rumah, kendi hitam di gudang bergetar pelan, seolah puas dengan darah segar yang baru saja diterimanya. Pagi itu, rumah keluarga Rogelli terasa sepi dan berat. Setelah kematian Siti, asisten rumah tangga mereka, suasana rumah berubah total. Tidak ada lagi tawaringan dari dapur, tidak ada aroma masakan yang biasanya menyambut pagi. Semua seperti beku. Hanya suara langkah pelan dan helaan napas yang terdengar dari setiap sudut. Yusuf duduk di meja makan, memperhatikan ayahnya yang sedang menyeruput kopi tanpa bicara. Wajah Rogelli tampak pucat, matanya cekung,
dan tangannya bergetar halus setiap kali mengangkat cangkir. Sejak malam kematian Siti, ayahnya jarang keluar rumah. Ia lebih sering termenung di ruang kerja atau berjalan tanpa arah di halaman saat malam. "Pak, kenapa akhir-akhir ini Bapak sering begadang?" tanya Yusuf pelan, mencoba membuka percakapan. Rojali hanya menoleh sekilas. "Urusan kerjaan," jawabnya singkat, suaranya datar. "Tapi toko sudah ditutup 2 hari ini," lanjut Yusuf, nada suaranya hati-hati. "Apa ada masalah lain, Pak?" Rojali meletakkan cangkirnya, menatap anaknya tajam. "Kau terlalu banyak tanya, Yusuf. Urus saja pekerjaanmu." Yusuf menunduk, tapi dalam hati, rasa curiga tumbuh semakin besar. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan ayahnya. Sejak dulu, ayahnya selalu jujur, terbuka tentang segala hal. Tapi belakangan ini, sesuatu berubah. Entah dari caranya bicara, cara menatap, bahkan langkahnya terasa berat dan terpaksa. Malam harinya, Yusuf belum bisa tidur. Ia duduk di ranjang, menatap langit-langit kamar yang remang. Dari arah belakang rumah, terdengar suara pintu kayu berderit pelan. Ia menegakkan badan. Itu suara dari arah gudang belakang, tempat yang kini jarang dibuka sejak kematian Siti. Dengan hati-hati, Yusuf keluar kamar. Ia berjalan melewati lorong sempit menuju dapur, lalu ke pintu belakang. Cahaya lampu halaman menyorot samar ke arah gudang yang tampak gelap. Dari celah pintunya, ia melihat bayangan seseorang, tinggi, tegap, dan ia kenal siluet itu. Ayahnya. Rojali berdiri di depan sesuatu yang tampak seperti kendi besar, membelakangi pintu. Yusuf menahan napas, berjongkok agar tak terlihat. Ia melihat tangan ayahnya bergerak pelan, seperti menaburkan sesuatu ke dalam kendi. "Tolong kami," suara lirih seperti bisikan terdengar dari arah dalam gudang. Yusuf membeku. Ia menatap lekat-lekat, memastikan bahwa suara itu bukan hanya halusinasinya. Tapi saat ia mencondongkan tubuh, bau amis menyengat memenuhi udara. Lalu, dari sela pintu, Yusuf melihat sesuatu tergeletak di lantai. Sepotong kain putih yang tampak basah, meneteskan cairan merah tua. Ia tahu betul kain itu, kain kafan. Jantung Yusuf berdegup kencang. Ia menelan ludah, tapi tenggorokannya kering. Ia tak tahu harus berbuat apa. Saat itu, Rojali menoleh cepat ke arah pintu, seolah merasakan ada yang mengintai. Yusuf mundur perlahan, hampir terjatuh saat kakinya menabrak ember di dekat tangga. Bunyi kelontang membuatnya panik. Namun saat ia kembali menoleh ke arah gudang, pintu sudah tertutup rapat. Tidak ada siapapun di sana. Pagi harinya, Yusuf masih gelisah. Ia ingin menanyakan semuanya pada ibunya, tapi takut membuat suasana makin tegang. Akhirnya ia mendekati Sumarni saat wanita itu sedang menjemur pakaian. "Bu," katanya pelan, "semalam Yusuf lihat Bapak ke gudang. Ada kain kafan di sana. Kenapa ada kain begitu di rumah kita, Bu?" Sumarni berhenti menjemur, menatap anaknya lama. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Ia tidak langsung menjawab, hanya menghela napas panjang. "Yusuf," katanya akhirnya dengan suara serak, "apapun yang kamu lihat, jangan diungkit. Jangan tanya ayahmu. Jangan ikut campur. Nah." "Tapi, Bu." "Dengar Ibu," potongnya cepat, dengan nada memohon. "Ada hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ayahmu, dia bukan seperti dulu. Kau hanya perlu berdoa. Jangan ganggu dia." Kata-kata itu seperti belati yang menembus dada Yusuf. Ia tahu ibunya sedang menyembunyikan sesuatu, tapi dari tatapan matanya, Yusuf juga tahu ibunya takut. Bukan takut pada ayahnya sebagai manusia, tapi pada sesuatu yang lebih gelap dari itu. Malam berikutnya, Yusuf tak bisa tidur. Pikirannya terus berputar tentang gudang, kain kafan, dan perubahan sikap orang tuanya. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap jendela yang terbuka sedikit. Angin malam masuk, membawa aroma lembab yang aneh, seperti bau tanah basah bercampur darah. Lalu, ia mendengar suara langkah pelan di luar kamarnya. Tep, tep, tep. Yusuf beranjak, membuka pintu perlahan. Lorong gelap,
hanya diterangi cahaya samar dari ruang tengah. Di ujung lorong, terlihat sosok ayahnya berjalan menuju pintu belakang, membawa kantong hitam di tangannya. Yusuf hendak memanggil, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap ayahnya membuka pintu dan menghilang dalam gelap. Setelah itu, suasana rumah kembali senyap. Yusuf akhirnya memutuskan untuk kembali tidur. Tapi malam itu, tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah halaman rumah, diselimuti kabut tebal. Di depannya ada gudang yang pintunya terbuka lebar. Dari dalam keluar cahaya merah redup, seperti bara api yang hidup. Rosalie berlutut di depan kendi besar, tangannya menengadah. Di depannya berdiri sosok hitam tinggi, tanpa wajah, hanya sepasang mata merah menyala seperti bara neraka. Sosok itu menatap Rosalie, lalu menunduk, menyentuh kepalanya seperti memberi restu. Dari mulut Rosalie keluar bisikan lirih yang membuat Yusuf bergidik. Ambillah yang mudah, asal harta jangan berhenti. Yusuf ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Saat sosok hitam itu menoleh ke arahnya, dua mata merah itu langsung menatapnya. Sekarang kau tahu, Yusuf, bisikan itu terdengar jelas, dingin, dan menembus kepalanya. Tumbal berikutnya, darahmu sendiri. Yusuf terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menatap sekeliling kamar yang gelap, tapi di ujung ruangan, ia melihat sesuatu. Kantong hitam tergeletak di dekat pintu, basah meneteskan cairan merah ke lantai. Tangannya gemetar saat menyadari, kantong itu tidak ada di sana tadi malam. Desa Sukajaya selalu dikenal sebagai kampung yang damai. Warganya hidup sederhana, saling menolong, dan jarang sekali ada keributan. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, suasana berubah. Orang-orang mulai berbisik setiap kali nama Pak Rosalie disebut. Suara bisik-bisik itu muncul di warung, di pos ronda, bahkan di masjid setelah sholat maghrib. Awalnya hanya desas-desus kecil. Tapi lama-kelamaan, bisikan itu berubah menjadi cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Heran? Ya, kata Butati, penjual gorengan di dekat pasar. Setiap kali Pak Rosalie nyumbang buat acara desa, pasti aja ada yang meninggal beberapa hari kemudian. Betul, sahut Bu Ijah, mencondongkan tubuhnya. Waktu dia bantu biaya pemakaman anaknya Pak Darman, 3 hari kemudian si Siti, pembantunya sendiri, mati mengenaskan. Katanya darahnya kering semua. Mereka saling berpandangan, wajah tegang tapi mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Di kampung kecil seperti ini, kabar cepat menyebar, apalagi kalau menyangkut hal mistis. Pak Rosalie, si dermawan yang dulu dipuji-puji, kini mulai dianggap aneh. Ada yang bilang ia tak pernah terlihat di siang hari, lebih sering keluar menjelang malam sambil membawa kantong hitam. Ada juga yang bersumpah melihat cahaya merah di belakang rumahnya setiap malam Jumat. Di antara warga yang mendengar kabar itu, ada satu orang yang tak bisa diam. Pak Darsa, ketua RT sekaligus tetangga lama keluarga Rosalie. Ia mengenal Rosalie sejak muda, sebelum kaya, sebelum punya rumah megah di pinggir jalan utama. Karena itu, Pak Darsa merasa ada sesuatu yang tak beres. Suatu sore, ia datang ke rumah Rosalie dengan alasan silaturahmi. Sumarni menyambutnya sopan, tapi wajahnya tampak cemas. Pak Rosalie lagi keluar. Pak, katanya sambil menunduk. Ada urusan di luar. Pak Darsa mengangguk pelan. Kalau begitu, saya mampir sebentar saja, Bu. Mau lihat-lihat kebun belakang. Katanya sekarang udah luas, ya. Sumarni tampak ragu, tapi akhirnya mengizinkan. Silakan, Pak. Tapi hati-hati, tanahnya lembek, habis hujan semalam. Pak Darsa berjalan pelan ke belakang. Udara sore itu lembab, dan matahari mulai meredup. Di ujung kebun, ada area yang tampak baru digali. Tanahnya basah, menggumpal, dan di atasnya bertabur bunga kering. Ia mendekat, lalu mencium bau aneh. Bau amis bercampur dupa. Loh, gumamnya pelan. Ia jongkok, menyibat daun pisang yang menutupi gundukan kecil itu. Di bawahnya, terlihat sesuatu yang membuatnya merinding. Sisa darah kering dan beberapa lembar uang lusuh menempel pada tanah seperti habis disiram cairan kental.
Di sampingnya, ada piring tanah berisi sesajen, bunga 7 rupa, sepotong hati ayam, dan selembar kertas bertuliskan huruf yang tak dikenalnya. Pak Darsa mundur perlahan, napasnya memburu. Astagfirullah. Dari arah rumah, terdengar suara pintu dibanting keras. Ia refleks menoleh, tapi tak melihat siapapun. Suara langkah pelan terdengar di dalam kebun, diikuti desisan halus seperti suara orang berbisik di telinga. Jangan ganggu rezekinya. Pak Darsa terpaku, lehernya dingin, bulu kuduknya berdiri. Ia berlari keluar kebun secepat mungkin, meninggalkan sandal yang terperosok di lumpur. Malam itu, ia duduk di pos ronda bersama beberapa warga, Pak Darman, Pak Wito, dan Bu Ijah yang baru lewat membawa termos kopi. Wajahnya masih tegang. Pak Darsa, kenapa pucat begitu? Tanya Pak Darman. Pak Darsa menarik napas panjang. Aku baru dari rumah Rojeli. Kebun belakangnya, ada darah, ada sesajen. Tuang juga. Semua terdiam. Suasana pos ronda yang tadinya ramai langsung hening. Hanya suara jangkrik terdengar dari sawah. Sesajen, ulang Pak Wito lirih. Maksudnya kayak pesugihan gitu. Pak Darsa menatap mereka satu persatu. Aku gak mau nuduh, tapi semua tanda itu ada. Kematian yang beruntun, uang yang gak habis-habis, terus bau aneh dari gudangnya. Bu Ijah memeluk tubuhnya sendiri. Ya Allah, pantas aja tiap kali dia nyumbang, pasti ada yang meninggal. Mereka saling berpandangan dengan wajah ketakutan. Tak ada yang berani bicara keras-keras, takut kalau kabar itu sampai ke telinga Rojeli. Tapi sejak malam itu, warga mulai menjaga jarak. Anak-anak dilarang main di sekitar rumahnya, dan kalau Rojeli lewat, mereka pura-pura sibuk. Bahkan di masjid pun, bisikan-bisikan itu masih terdengar. Imam desa, Pak Hashim, suatu malam sempat berkata pelan kepada jamaah setelah sholat Isya, hati-hati menerima sedekah, apalagi kalau kita tidak tahu asalnya. Kadang, bukan rezeki yang kita bawa pulang, tapi bala. Ucapan itu membuat semua orang saling pandang. Tak ada nama yang disebut, tapi semua tahu siapa yang dimaksud. Beberapa hari kemudian, Pak Darsa kembali ke kebun itu diam-diam. Tapi saat ia tiba di sana, gundukan tanah yang kemarin ia lihat sudah rata, bersih, seperti tak pernah digali. Tak ada darah, tak ada sesajen, hanya aroma wangi dupa samar yang masih tersisa di udara. Ia menatap tanah itu lama. Di dalam hatinya, timbul rasa takut bercampur penyesalan. Ia sadar, ada hal yang tak seharusnya ia sentuh. Malamnya, ketika ia berjalan pulang melewati gang kecil di samping rumah Rojeli, angin bertiup kencang. Dari balik pagar tinggi rumah itu, terdengar suara lirih, seperti seseorang berbisik tepat di telinganya. Jangan sentuh uang orang itu, ada nyawanya. Pak Darsa berhenti seketika. Tenggorokannya kering, tubuhnya kaku. Ia menoleh ke arah pagar, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan pohon besar yang bergoyang diterpa angin. Ia berjalan cepat, hampir berlari menuju rumahnya, sambil terus mengucap istighfar. Dalam hatinya, ia tahu satu hal pasti. Uang Rojeli bukan uang biasa. Dan sejak malam itu, tidak ada satupun warga yang berani menerima sedekah dari keluarga Rojeli lagi. Bahkan jika mereka kekurangan, mereka lebih memilih berutang ke warung daripada menerima uang yang membawa aroma darah. Malam itu, udara di rumah keluarga Rojeli begitu berat. Lampu ruang tamu menyala redup, hanya memberikan sedikit cahaya di tengah bayangan gelap yang menempel di dinding. Sumarni duduk di ruang makan, menatap suaminya yang sedang mengelap kendi tanah liat di atas meja kecil dekat jendela. Gerakannya pelan, tapi mata Rojeli menatap kendi itu seperti sedang menjaga sesuatu yang sangat berharga atau berbahaya. Sumarni menelan ludah. Sudah berhari-hari ia menahan ketakutan dan rasa ingin tahu yang bercampur jadi satu. Sejak kematian Siti, suara-suara aneh sering terdengar dari gudang, bisikan lirih, langkah berat, bahkan sesekali suara tawa yang hilang timbul di antara hembusan angin malam. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. "Pak," ucapnya perlahan, "saya mau tanya sesuatu." Rojeli tidak menjawab. Ia terus mengusap kendi itu dengan kain hitam, matanya tak lepas dari permukaannya.
Pat, ulang Sumarni, suaranya bergetar. Bapak selama ini ngelakuin apa di gudang belakang? Saya lihat sendiri ada kain kafan, bau amis, itu apa, Pak? Rogelli berhenti mengelap. Kain di tangannya dia menggantung di udara. Perlahan ia menoleh ke arah istrinya. Tatapannya tajam dan kosong, seperti ada dua sosok lain yang bersembunyi di balik bola matanya. Kau ngintip aku, suaranya pelan tapi menusuk. Sumarni menunduk. Saya cuma takut, Pak. Saya takut Bapak ngerjain sesuatu yang melanggar. Ini semua aneh, Pak. Setiap kali Bapak sedekah, pasti ada orang meninggal. Warga juga udah mulai ngomong. Rogelli menghela napas panjang, lalu tertawa kecil. Tawa dingin tanpa rasa. Orang-orang cuma iri, Marni. Mereka gak ngerti. Rezeki datang dari kerja keras dan keyakinan. Aku cuma menjaga apa yang sudah aku bangun. Menjaga dengan darah. Sumarni memberanikan diri berkata, suaranya nyaris berbisik. Saya tahu, Pak. Saya tahu tentang Mbah Karno. Tentang kendi itu. Suasana langsung membeku. Rogelli mendadak berdiri. Matanya membara. Kau dengar dari siapa? Sumarni mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Saya gak dengar dari siapa-siapa. Saya cuma tahu, Bapak bukan Rogelli yang dulu. Bapak bukan suami saya yang dulu rajin ke masjid dan takut dosa. Rogelli membanting kain hitam ke lantai. Cukup, bentaknya keras. Kau pikir aku mau hidup miskin lagi? Mau lihat rumah ini roboh? Anak kita kelaparan? Semua yang kau pakai, yang kau makan, hasil dari apa yang kau sebut dosa itu. Kalau memang harus miskin lagi, saya rela. Pat, teriak Sumarni, air matanya mulai jatuh. Asal kita gak hidup bareng setan. Tatapan Rogelli berubah dingin. Ia melangkah pelan mendekati istrinya, suaranya menurun tapi jauh lebih mengerikan. Mulutmu jangan sembarangan, Marni. Ada hal yang gak boleh disebut. Sekali kau buka aib ini ke orang lain, kau yang pertama akan digantikan. Kau paham? Sumarni mundur sampai punggungnya menempel ke dinding. Bapak ngancam saya. Aku memperingatkanmu, ucap Rogelli pelan, tapi matanya menyala oleh amarah. Sumarni tak tahan lagi. Malam itu juga, setelah Rogelli masuk ke kamar kerja, ia diam-diam keluar lewat pintu belakang. Angin malam terasa menusuk, tapi langkahnya cepat dan mantap menuju rumah Pak Darsa. Ia tahu hanya lelaki itu yang mungkin berani menolong. Rumah Pak Darsa berada di ujung jalan kecil, diterangi lampu minyak yang redup. Ia mengetuk pelan, hampir tak terdengar. Pak Darsa, Pak, suaranya bergetar. Pintu terbuka. Pak Darsa muncul dengan wajah kaget, mengenakan sarung dan baju tipis. Bu Sumarni, tengah malam begini, ada apa? Sumarni langsung menangis. Pak, tolong saya. Saya gak kuat lagi. Suami saya berubah. Dia bukan manusia biasa lagi. Pak. Pak Darsa segera mempersilakan masuk. Ia membuatkan air hangat dan mencoba menenangkan perempuan itu. Pelan-pelan, Bu, ceritakan semuanya. Dengan suara terbata, Sumarni menceritakan semuanya. Tentang kendi, tentang darah, tentang ancaman Rogelli, dan tentang suara bisikan dari gudang. Setiap kata membuat wajah Pak Darsa semakin tegang. Bu, kalau itu benar, katanya akhirnya, ini bukan urusan manusia biasa lagi. Saya akan lapor ke Pak Hashim dan warga besok pagi. Tapi malam ini, Ibu jangan pulang dulu. Bahaya. Sumarni mengangguk, wajahnya masih basah oleh air mata. Ia bermalam di ruang tamu rumah itu, sementara Pak Darsa duduk di beranda, berjaga dengan lampu minyak menyala. Namun, menjelang tengah malam, angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi pengap, dan suara jangkrik hilang seketika. Dari arah utara, terdengar suara langkah berat mendekat, diikuti aroma dupa terbakar dan bau anyir darah. Pak Darsa berdiri, menggenggam tasbih di tangannya. Siapa di luar? Serunya. Tidak ada jawaban. Hanya suara tawa pelan, serak, dan menggema. Lalu angin kembali berhembus kencang. Kali ini membawa bara kecil yang berterbangan dari arah kebun belakang rumah. Api tiba-tiba muncul di atap dapur.
Dalam hitungan detik, kobaran menjalar cepat ke seluruh dinding. Sumarni berteriak dari dalam, sementara Pak Darsa berusaha menariknya keluar. Tapi pintu depan seperti terkunci dari luar. "Pak, api! Tolong!" jerit Sumarni. Dari luar rumah, warga mulai berdatangan, tapi tak ada yang berani mendekat. Api membesar aneh, tidak seperti kebakaran biasa. Warna apinya bukan oranye, melainkan merah tua seperti bara darah. Dan di tengah kobaran itu terdengar jelas suara tawa panjang yang menggema di antara api. "Siapapun yang mencampuri urusanku akan terbakar bersama rahasianya." Warga berhamburan mundur ketakutan. Tak ada yang berani menolong. Keesokan paginya, rumah Pak Darsa sudah rata dengan tanah. Tak ada yang tersisa selain abu, arang, dan sisa tasbih yang meleleh. Tubuh Pak Darsa ditemukan hangus di dekat pintu, sementara Sumarni tidak ditemukan sama sekali, seolah lenyap ditelan api. Dan malam berikutnya, di rumah Rojali, kendi tanah liat itu tampak sedikit lebih penuh. Hujan turun sejak sore, menimpa atap seng rumah Rojali dengan ritme yang tak beraturan. Udara di dalam rumah pengap, lembab, dan berbau dupa basi. Sejak kebakaran rumah Pak Darsa 2 malam lalu, Rojali jarang keluar. Warga sudah mulai berbisik, menatapnya dengan tatapan takut sekaligus curiga. Tapi bukan itu yang membuatnya resah, melainkan keheningan aneh yang terus mengikuti setiap langkahnya di dalam rumah itu. Ia duduk di kursi tua dekat kendi hitam yang kini disimpan di ruang tengah. Kendi itu tampak basah, seolah selalu berkeringat. Dari celah bibirnya kadang terdengar bunyi lirih, seperti napas seseorang yang tersengal di dalam ruang sempit. Rojali menatapnya tajam, rahangnya mengeras. "Kau diam, ya," gumamnya lirih. "Jangan ganggu aku malam ini." Namun kendi itu justru bergetar pelan, menimbulkan suara krek, krek, dari tanah liat yang retak halus. Rojali berdiri mendadak, menendang kursinya hingga jatuh. "Setan!" umpatnya. Tapi nada suaranya lebih mirip ketakutan daripada marah. Malam semakin larut. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip-kedip, nyalanya hampir padam. Dari arah kamar belakang, terdengar langkah pelan. Tep, tep, tep. Padahal rumah itu hanya dihuni oleh dirinya seorang. Rojali menelan ludah, mencoba meyakinkan diri. Angin, cuma angin. Tapi langkah itu terus mendekat, lalu berhenti tepat di belakangnya. "Pak!" Suara lembut seorang perempuan terdengar lirih, memanggil namanya. "Kenapa Bapak bakar saya, Pak?" Rojali membeku. Ia mengenal suara itu. Suara Sumarni. Suara yang seharusnya sudah hilang bersama abu rumah Pak Darsa. Pelan-pelan ia menoleh. Di belakangnya berdiri sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya gosong terbakar, mata kanannya mencair, dan kulit pipinya mengelupas seperti lilin meleleh. Mulutnya tersenyum, tapi dari sela bibirnya keluar asap hitam tipis. "Sumarni," suaranya serak, nyaris tak keluar. Sosok itu berjalan pelan, setiap langkah meninggalkan bekas arang di lantai. "Bapak janji gak bakal ikut mereka." "Tapi Bapak bohong. Sekarang mereka nyari Bapak, Pak." Rojali mundur, tubuhnya gemetar. Ia menabrak kendi hitam di belakangnya hingga hampir terjatuh. Kendi itu mengeluarkan suara mendesis, dan dari dalamnya muncul uap hitam berbau amis. Saat Rojali menoleh lagi, sosok Sumarni sudah lenyap, hanya tersisa bekas basah di lantai berbentuk kaki yang gosong. Ia menutup wajahnya dengan tangan. "Tuhan, apa yang terjadi padaku?" Namun malam itu belum berakhir. Dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki banyak orang berjalan di lumpur, seperti rombongan datang bersama hujan. Lalu suara ketukan keras di pintu depan. Duk, duk, duk. Rojali mendekat dengan hati-hati. "Siapa?" Tidak ada jawaban, hanya ketukan yang makin keras. Ketika ia membuka pintu, angin malam langsung menerpa wajahnya. Halaman depan gelap, tapi di antara hujan dan kabut, tampak bayangan beberapa orang berdiri diam. Tubuh mereka pucat kehijauan, sebagian tanpa kepala, sebagian lagi hanya bayangan samar tanpa bentuk jelas. Namun wajah-wajah itu, meski remuk dan busuk, tetap tampak familiar. Mereka adalah orang-orang yang mati setelah ia melakukan sedekah besar bersama Mbah Karno
Rosalie mundur, suara napasnya tersengal. Tidak, aku sudah kasih semua yang kalian mau. Salah satu bayangan, seorang lelaki tua dengan mata berlubang, melangkah ke depan. Suaranya serak dan bergema. Janji belum lunas, Rosalie. Darah terakhir belum dibayar. Yang pergi tanpa izin harus diganti. Sumarni, dia bukan tumbal. Aku gak berniat. Bayangan itu tertawa kecil. Suara tawanya bergema seperti batu diseret di dasar sumur. Dia sudah diambil. Sekarang giliranmu, Rosalie. Angin kencang masuk ke dalam rumah, meniup semua tirai dan memadamkan lampu minyak. Dalam gelap total, hanya kendi hitam di tengah ruangan yang masih mengeluarkan cahaya samar merah darah. Rosalie menjerit, lalu berlari ke kamar, mengambil pisau dapur. Ia menatap kendi itu dengan mata liar. Aku gak mau mati. Aku gak mau. Dalam kepanikan, ia menghubungi Mbah Karno lewat ponselnya. Tangannya gemetar hebat. Sinyal tersendat, tapi akhirnya suara berat Mbah Karno terdengar di seberang. Rosalie, aku sudah bilang, jangan panik. Mereka datang. Bah, mereka semua datang. Aku lihat mereka. Kalau kau dengar bisikan mereka, jangan lawan. Suara Mbah Karno tenang tapi dingin. Itu pertanda waktumu hampir habis. Kau harus menukar darah baru. Malam ini juga. Siapa, Bah? Siapa yang harus aku tukar? Siapapun. Asal napasnya masih hidup. Kalau tidak, mereka akan menjemputmu sebelum fajar. Telepon terputus. Hening. Rosalie terdiam beberapa detik, wajahnya pucat pasi. Ia tahu maksud Mbah Karno. Harus ada nyawa baru. Darah segar untuk menutup lubang yang ditinggalkan Sumarni. Tapi siapa? Siapa yang bisa ia korbankan sekarang? Angin kembali berhembus, membawa bisikan lembut ke telinganya. Bapak. Rosalie tersentak. Ia mengenali suara itu. Bukan Sumarni, bukan korban lain. Itu suara Yusuf, anak semata wayangnya yang sedang merantau ke kota. Namun suara itu terdengar bukan dari luar rumah, melainkan dari dalam kendi hitam di hadapannya. Pelan tapi jelas. Bapak, kenapa Bapak begini? Saya kedinginan, Pak. Rosalie terpaku, tubuhnya seolah lumpuh. Suara itu kembali datang, lebih lirih, lebih memelas. Bukain, Pak. Di sini gelap, saya takut. Kendi itu berguncang hebat, dan dari dalamnya keluar cairan merah pekat menetes ke lantai. Setiap tetesnya menimbulkan asap tipis yang berbau busuk. Rosalie menatapnya dengan mata membesar. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tapi kali ini, ketakutannya bukan pada hantu, bukan pada arwah, melainkan pada dirinya sendiri. Sebab kalau suara itu benar berasal dari Yusuf, berarti sesuatu yang lebih jahat dari arwah telah menagih jiwanya. Dan dari dasar kendi, terdengar lagi suara lirih memanggil. Pak, gantian. Yah. Subuh itu datang tanpa azan. Langit menggantung kelabu, seolah enggan memberi cahaya. Rosalie duduk di kursi ruang tamu dengan wajah kosong. Kantong matanya menghitam, kulitnya pucat seperti tak pernah tidur selama berhari-hari. Di atas meja, ponselnya bergetar pelan, panggilan dari Mbah Karno. Ia mengangkatnya dengan tangan gemetar. Bah, suaranya nyaris tak keluar. Dari seberang, terdengar napas berat dan serak. Sudah waktunya, Rosalie. Tumbal terakhir belum kau bayar. Rosalie menelan ludah. Aku sudah kasih banyak, Bah. Nyawa orang lain, uang, darah, semuanya. Suara Mbah Karno terdengar datar. Kau masih belum paham, ya? Yang mereka mau sekarang bukan sembarang darah. Mereka ingin darah yang dekat dengan jantungmu. Rosalie diam. Dadanya terasa sesat. Bukan orang lain, lanjut Mbah Karno pelan. Kali ini, kau harus menukar darah keluargamu sendiri. Hanya itu yang bisa menutup perjanjian. Kalau tidak, mereka akan datang mengambil semuanya, termasuk napasmu. Sambungan telepon terputus, menyisakan dengungan hampa. Rosalie menatap layar ponselnya lama sekali, seolah berharap kata-kata itu hanyalah mimpi. Tapi bau amis di udara dan suara bisikan dari kendi hitam di pojok ruangan menegaskan satu hal. Ini nyata.
Ia menatap kendi itu dengan mata merah. "Kalian mau Yusuf?" "Yah," bisiknya. "Anakku sendiri?" Tak ada jawaban. Hanya suara lirih dari dalam kendi, seperti tawa halus yang tak selesai. Hari itu, rumah Rojali seperti kehilangan kehidupan. Dinding yang dulu tampak mewah kini retak. Lantai keramiknya berubah kusam. Lemari yang biasanya penuh uang kini nyaris kosong. Bahkan mobil mewah di garasi tiba-tiba tak bisa dihidupkan, meski bensinnya penuh. Sumarni memperhatikan suaminya dari jauh, hatinya penuh gelisah. Sejak malam terakhir, Rojali sering duduk berjam-jam di depan kendi itu, berbicara sendiri. Kadang ia tertawa pelan, kadang menangis. "Bang," panggil Sumarni lembut dari dapur. "Kita harus pergi. Aku takut rumah ini gak aman lagi." Rojali menoleh, wajahnya kaku. "Pergi kemana? Semua milikku di sini. Kalau perlu kita mulai dari nol lagi, Bang. Aku gak butuh harta. Aku cuma mau Yusuf selamat." Nama itu membuat Rojali terdiam. Ia memalingkan wajah, tak berani menatap istrinya. Sumarni mendekat. "Aku udah tahu, Bang. Aku tahu semua yang abang lakukan." Rojali menatapnya tajam. "Kau dengar dari siapa?" "Dari bisikan malam-malam abang sendiri," jawab Sumarni lirih. "Dari doa yang gak pernah abang panjatkan lagi." Hening panjang membentang di antara mereka. Rojali menunduk, rahangnya tegang. "Aku cuma pengen kita hidup layak, Marni. Dulu kita gak punya apa-apa. Aku capek dihina, capek miskin." Sumarni menatapnya dengan mata berkaca. "Tapi abang tukar semuanya dengan darah orang, dengan dosa yang gak bisa ditebus." Rojali berdiri, membalikkan badan. "Sudah terlambat. Kalau aku berhenti sekarang, kita semua mati." Tangis Sumarni pecah, tapi ia segera menutup mulut. Ia tahu, bicara lebih jauh hanya akan memicu amarah Rojali. Malam itu juga, ia diam-diam mengemas beberapa pakaian dan menyembunyikan Yusuf ke rumah saudaranya di desa sebelah. Ia tahu waktunya sedikit, arwah penagih itu bisa muncul kapan saja. 2 hari berlalu tanpa kabar dari Yusuf. Rojali makin gelisah. Ia mencari anaknya ke seluruh penjuru rumah, lalu ke halaman belakang, bahkan ke sawah dekat kebun. Tapi tak ada tanda-tanda. Ia kembali ke dalam rumah dengan nafas memburu. Di ruang tamu, kendi hitam itu bergetar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Dari dalamnya keluar suara seperti napas berat, seolah ada yang terjebak di sana. Rojali menatapnya tajam. "Kalian gak bisa ambil dia. Dia anakku." Suara bisikan menjawab pelan, menyatu dengan desis angin. "Kalau bukan dia, maka kau sendiri, Rojali." Tiba-tiba lampu rumah padam. Suara benda jatuh dari dapur, diikuti bau darah segar. Rojali berjalan perlahan ke arah suara itu. Di lantai, ia menemukan ayam hitam peliharaannya mati dengan leher terputus. Darahnya mengalir ke arah kaki Rojali. Ia berjongkok, menatap darah itu menetes. "Tanda," gumamnya lemah. "Tanda kalau waktuku habis." Ketika ia berdiri, sesuatu di cermin dekat jendela menarik perhatiannya. Bayangan dirinya tampak berbeda. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan kulitnya mulai menghitam. Ia menyentuh pipinya, tapi kulit itu benar-benar berubah. Seolah harta yang ia kumpulkan mulai menelan dirinya dari dalam. Hari berganti malam. Rumah itu makin suram. Dindingnya mengeluarkan bercak merah seperti darah merembes. Dari lemari tempat ia biasa menyimpan uang, kini mengalir cairan hitam kental yang berbau busuk. Ia membuka lemari itu. Tumpukan uang yang dulu menumpuk kini lembek dan membusuk, menempel seperti daging busuk yang membusuk sendiri. Rojali berteriak, mencengkeram rambutnya. "Tidak, kalian janji harta ini selamanya." Dari dalam kendi terdengar suara tawa kecil, lalu bisikan menggema di seluruh ruangan. "Tak ada rezeki abadi dari darah, Rojali. Kau tahu itu." Rojali jatuh berlutut. Air matanya bercampur keringat dingin. Ia menatap kendi itu putus asa. "Kalau aku kasih darahku sendiri, cukup gak? Hentikan semua ini." Tak ada jawaban, hanya suara degupan jantung aneh. Dup, dup, dup.
Dari dalam kendi, seirama dengan detak jantungnya sendiri. Rogeli tahu, mungkin itu jawabannya. Ia mengambil pisau dapur, menatapnya dalam cahaya redup. Tangannya bergetar hebat. Kalau ini harga yang harus kubayar, gumamnya lirih, biar aku sendiri yang menebus. Namun sebelum ia sempat menorehkan pisau itu ke lengannya, suara Mbah Karno kembali menggema di kepalanya, pelan tapi jelas. Kalau kau korbankan dirimu, perjanjian berakhir. Tapi ingat, Rogeli, kekayaanmu akan hilang seperti debu. Dan mereka tidak akan membiarkanmu mati dengan tenang. Rogeli menatap pisau itu lama, lalu menatap sekeliling rumahnya yang perlahan hancur. Lemari ambruk, genting bocor, dan kendi hitam itu kini retak di bagian bibirnya. Ia menunduk, meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Rogeli merasa benar-benar miskin, bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Malam itu, ia duduk sendirian di tengah rumah, di antara bau darah dan kegelapan. Dan ketika fajar menyingsing, tidak ada yang tersisa dari rumah megah itu kecuali tembok berjamur, kendi yang retak, dan seorang lelaki tua yang menangis, menyadari bahwa harta yang dibangun dari darah akan selalu meminta darah kembali. Malam turun dengan cepat, menelan seluruh langit desa dalam kabut kelabu. Rumah Rogeli kini hanya tampak seperti bangkai bangunan, ket dinding terkelupas, genting bocor, dan udara di dalamnya lembab berbau tanah basah bercampur darah. Di tengah ruang tamu, kendi hitam yang dulu menjadi sumber kekayaannya kini retak di bagian atas, tapi masih mengeluarkan desis lirih seperti makhluk yang belum sepenuhnya mati. Rogeli duduk di depannya, menatap kendi itu dengan pandangan kosong. Matanya merah, wajahnya tirus, jari-jarinya bergetar saat menggenggam kitab lusuh yang ia temukan di lemari lama milik Mbah Karno. Kitab Lelaku Engi, buku terlarang berisi tata cara perjanjian dan pembatalan pesugihan. Ia membaca pelan, bibirnya bergetar. Ritual bebas darah dengan api biru dan mantra pemutus. Kalimat itu yang membuatnya bertahan malam ini. Ia berpikir, mungkin masih ada jalan keluar tanpa harus menukar nyawa siapapun. Kalau aku bisa memutus ini, gumamnya lirih, semuanya akan berakhir. Aku akan bebas. Ia membawa kendi itu ke gudang belakang, tempat yang sejak awal menjadi saksi segala dosa dan keputusasaan. Di sana masih tersisa sisa darah kering di lantai, bau amis yang tak pernah benar-benar hilang, dan suara bisikan samar di setiap sudut. Rogeli menyalakan lilin. Cahaya kecil menyorot wajahnya yang dipenuhi keringat dingin. Ia menggambar lingkaran di lantai dengan kapur putih, menempatkan kendi di tengah, lalu menyalakan dupa hitam yang ia ambil dari kantong Mbah Karno. Asapnya pekat, menusuk hidung, membuat udara terasa berat. Di luar, angin berhembus kencang, menampar genting hingga menimbulkan bunyi krek, krek, seperti langkah kaki di atap. Rogeli mulai membaca mantra dari kitab lusuh itu. Ya kaulah bebas saka titah peteng, saka daralan saka panggilan jagat jero, putus panggilanmu, bali menyang asal. Suaranya gemetar tapi mantap. Setiap kali ia mengucapkan satu baris, angin makin kencang, api lilin menari liar. Kendi di tengah lingkaran bergetar, mengeluarkan bunyi rendah seperti dengusan marah. Bebaskan aku, Rogeli memohon. Suaranya parau. Aku tak mau lagi jadi budak kalian. Namun sesuatu berubah. Api lilin tiba-tiba padam, digantikan nyala biru samar dari bawah tanah. Rogeli menatap ke sekeliling. Cahaya biru itu membentuk pola lingkaran, lalu menyebar ke seluruh dinding gudang seperti urat bercahaya. Bau busuk menyengat menyeruak dari celah lantai, seperti daging busuk terbakar. Kendi hitam itu pecah sebagian, dan dari dalamnya keluar asap pekat berwarna biru tua, membentuk wujud samar, tubuh tinggi kurus dengan mata kosong dan mulut lebar hingga ke telinga. Suaranya berat, bergema di seluruh ruangan. Berani kau memutus ikatan tanpa darah? Rogeli mundur, tapi kakinya terpaku di tanah. Aku hanya ingin bebas. Aku sudah bayar semua yang kalian mau. Makhluk itu tertawa. Suaranya memecah udara seperti logam digesek. Belum cukup. Kau mau bebas tanpa memberi ganti? Mustahil. Harta tidak datang dari doa,
tapi dari darah. Dan darah harus kembali. Rogeli menggenggam kitab itu, mencoba melanjutkan mantra pemutus. Tapi lidahnya terasa kaku. Setiap kali ia berucap, udara di sekitarnya mengeras, menekan dadanya seperti ada batu besar di atas tubuhnya. Aku bebas. Ia berusaha bicara, tapi suaranya berubah menjadi bisikan serak. Makhluk itu melangkah mendekat, tubuhnya memanjang seperti bayangan yang hidup. Di setiap langkahnya, lantai kayu mulai menghitam dan terbakar api biru. Gudang itu kini berubah menjadi neraka kecil. Api biru menjelat dinding, lilin meleleh, dan udara penuh jeritan samar dari roh-roh lama. Rogeli teriak ketakutan. Aku gak mau lagi. Aku menyesal. Makhluk itu berhenti di depannya. Tangan panjangnya yang kurus dan berurat mengangkat dagu Rogeli. Penyesalanmu telat. Kau sudah jadi bagian kami sejak pertama kali darah tumpah di sini. Tubuh Rogeli mulai panas. Urat-urat di lehernya menegang. Dari pori-porinya keluar asap tipis. Ia berusaha melawan, tapi tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Kitab di tangannya terbakar. Huruf-huruf di halaman terakhir meleleh seperti tinta hidup, berubah menjadi belatung yang jatuh ke tanah. Api biru kini naik ke langit-langit, menelan seluruh gudang. Bau busuk daging terbakar makin kuat. Di tengah kekacauan itu, Rogeli berlutut, menjerit sekuat tenaga. Aku mau bebas. Suara teriakannya menggema keluar rumah, menembus kabut malam dan membuat burung-burung gagak di pohon depan berterbangan panik. Tapi tidak ada yang datang menolong. Warga sudah lama menjauhi rumah itu. Di dalam gudang, makhluk gaib itu melingkarkan lengannya yang berasap di leher Rogeli. Kau bebas, tapi bukan di dunia manusia. Seketika, tubuh Rogeli tersentak keras. Api biru melahapnya dari kaki hingga kepala. Suara tulang terbakar terdengar jelas, disertai bau daging yang hangus. Dalam jeritannya yang terakhir, matanya terbuka lebar, menatap kendi yang kini pecah sepenuhnya. Suara jeritan itu bergema panjang, melampaui batas rumah, menggema ke jalan desa, membuat orang-orang yang terlelap terbangun dengan rasa takut yang tak mereka pahami. Dan ketika api itu padam, yang tersisa di dalam gudang hanyalah abu hitam, bau belerang, dan bekas lingkaran putih di lantai. Di tengahnya, sebatang lilin masih menyala dengan nyala biru kecil, seperti penanda bahwa ritual itu gagal, dan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci, kini telah bebas. Pagi itu, kabut belum juga naik dari tanah. Desa Kertajati terasa muram dan asing. Bau hangus samar masih terbawa angin dari arah rumah besar di ujung jalan, rumah Pak Rogeli. Warga berdiri di kejauhan, menatap bangunan itu dengan wajah cemas dan penasaran. Tak ada yang berani mendekat sejak malam sebelumnya terdengar suara jeritan panjang yang menggema hingga ke perbukitan. Baru setelah matahari mulai merangkat, datang mobil polisi dan beberapa petugas pemadam kebakaran. Sirene meraung sebentar, lalu hening lagi. Seorang petugas tua, Pak Damar, turun dari mobil, menatap rumah itu dengan dahi berkerut. Kalian dengar sendiri tadi malam? Tanyanya pada warga. Dengar, Pak, jawab seorang bapak dengan suara pelan. Jeritannya panjang, kayak orang dibakar hidup-hidup. Tanpa menunggu lebih lama, polisi dan warga memberanikan diri mendobrak pintu depan yang separuh hangus. Begitu pintu terbuka, aroma busuk langsung menyeruat, perpaduan antara dupa basi, belerang, dan daging terbakar. Beberapa orang spontan menutup hidung. Bagian dalam rumah tampak seperti habis dilanda badai api. Lantai gosong, dinding berjelaga, dan perabotan meleleh. Tapi yang membuat semua orang membisu adalah kendi hitam retak di tengah ruangan. Di sekelilingnya, lingkaran kapur putih masih tampak jelas di lantai. Ya Allah, bisik seorang warga perempuan. Ini bukan kebakaran biasa. Polisi melangkah hati-hati ke dalam. Di dekat kendi itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Kain kafan basah dengan bercak darah di ujungnya. Di sampingnya, tumpukan uang lusuh berwarna coklat tua. Sebagian sudah melekat oleh darah kering. Uang apa ini? Tanya salah satu petugas. Pak Damar memungut selembar. Begitu dibalik, tercium bau amis tajam. Bukan uang biasa, gumamnya. Ini uang darah.
Warga mulai berbisik-bisik. Sebagian saling pandang dengan ketakutan. Nama Rogeli yang dulu mereka sebut sebagai dermawan kini mulai berubah jadi kutukan di lidah mereka. Salah seorang ibu berteriak, "Aku dulu dikasih bantuan dari dia. Kalau uangnya dari ini." Ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Warga lain spontan menjauh dari rumah. Sebagian mulai menyesal pernah menerima sedekah dari Rogeli. Sementara itu, polisi terus menyisir ruangan. Di dapur, mereka menemukan baju hangus, kemeja batik coklat yang masih menempel pada sepotong kulit hitam legam. Tak ada jasad, tak ada tubuh. Hanya kain terbakar, seperti seseorang lenyap begitu saja di tengah api. "Dia gak mungkin selamat," ujar seorang polisi muda. "Kalau ini baju terakhir yang dia pakai, berarti habis terbakar bersama kebakaran semalam." Pak Damar tak menjawab. Ia memperhatikan setiap sisi rumah, lalu berjalan menuju gudang belakang, mengikuti jejak darah yang menetes dari ruang tamu. Saat pintu gudang didorong, udara dingin menyergap. Bau busuk yang lebih pekat menghantam wajah mereka. Api sudah padam, tapi lantai gudang meninggalkan bekas lingkaran putih besar. Di tengahnya sebatang lilin kecil masih tertancap. Lilin itu tidak padam, nyalanya biru redup, tak wajar untuk lilin biasa. Pak Damar berjongkok, menatapnya dengan tatapan gelap. "Dia melakukan sesuatu di sini," ucapnya lirih. "Ritual, mungkin. Tapi bukan untuk memperkaya diri lagi. Mungkin dia mau lepas." Polisi lain memotret tempat kejadian, sementara warga menonton dari luar jendela dengan mata membulat. Salah satu dari mereka, Pak Amin, berbisik, "Jadi benar yang orang-orang bilang, kekayaannya dari pesugihan." Tak butuh waktu lama sebelum kabar itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang dulu memuji Rogeli kini berebut menyingkirkan semua jejaknya. Plakat nama, donasi Rogeli Foundation, di masjid dicabut. Sekolah yang dibangunnya di pinggir jalan ditutup sementara. Bahkan sumur umum yang pernah ia biayai dibuang airnya karena dianggap najis. "Rezeki dari darah gak bisa jadi berkat," kata Pak Lurah dengan nada getir. "Kita sudah hidup dari uang kotor selama ini." Sumarni, yang diam-diam kembali ke desa setelah mendengar berita kebakaran, hanya bisa berdiri di kejauhan. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia tak menemukan jasad suaminya, hanya abu, uang berdarah, dan baju gosong. Di tangannya tergenggam tas kecil berisi pakaian Yusuf. Ia menatap rumah itu lama, lalu berbisik lirih, "Bang, tandai saja dulu abang mau berhenti." Warga yang melihatnya menunduk. Tak ada yang berani menyalahkan Sumarni, tapi tak ada pula yang berani mendekat. Rumah Rogeli kini dianggap tempat terkutuk. Siapapun yang masuk tanpa izin diyakini akan diikuti oleh arwah penagih yang dulu menjemput Rogeli. Malamnya, polisi mengangkut semua barang bukti, kendi hitam retak, kain kafan berdarah, uang yang mengeras, serta potongan pakaian terbakar. Namun sesuatu aneh terjadi saat truk barang bukti melintas di depan balai desa. Semua lampunya padam serentak, dan sopir mengaku mendengar suara seseorang berbisik dari dalam kendi. Belum selesai. Truk itu berhenti mendadak, menimbulkan kepanikan kecil. Pak Damar naik ke bak belakang, memeriksa isi muatan, tapi tidak ada apa-apa kecuali bau amis dan dingin yang menusuk. Sejak hari itu, semua barang milik Rogeli dikubur di lahan kosong belakang kantor desa. Warga menabur garam dan menancapkan bambu kuning sebagai penanda larangan mendekat. Rumahnya dibiarkan kosong, pintunya disegel, tapi orang-orang bersumpah masih sering melihat cahaya biru samar keluar dari jendela gudang setiap malam Jumat. Nama besar Rogeli pun lenyap. Dari sosok dermawan yang dulu dipuja, ia berubah jadi legenda gelap yang diceritakan dengan bisikan. Kisah tentang orang kaya yang menukar darah demi harta, lalu hilang tanpa jasad, meninggalkan bau amis dan uang kotor yang tak bisa dibersihkan. Dan di tengah puing rumahnya yang sepi, hanya angin yang berani lewat, membawa bisikan yang terdengar seperti suara seseorang tertawa lirih di antara debu. Tak ada rezeki yang gratis. Sudah seminggu sejak rumah Rogeli terbakar. Desa Kertajati kini tenang di permukaan, tapi setiap malam, angin membawa suara samar, entah seperti bisikan, entah seperti tawa yang datang dari ujung jalan.
Tak ada yang berani melintas di depan rumah itu, kecuali satu orang, Yusuf, anak laki-laki satu-satunya Rogelli. Ia berdiri di depan reruntuhan rumah ayahnya, membawa senter kecil dan tas berisi kitab doa peninggalan ibunya. Wajahnya tampak lebih dewasa dari usianya. Rasa takut sudah lama habis digantikan keinginan untuk tahu. Ayah gak mungkin mati begitu saja, gumamnya. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Sumarni sempat melarangnya pergi malam itu. Ia masih trauma melihat suaminya berubah jadi sosok yang tak dikenalnya. Tapi Yusuf keras kepala. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, bukan dari mulut orang, tapi dari jejak ayahnya sendiri. Langkahnya perlahan menapaki lantai rumah yang gosong. Bau hangus masih terasa meski api telah lama padam. Dinding-dindingnya penuh jelaga, dan kaca jendela pecah berserakan. Namun di tengah ruangan, di mana kendi hitam dulu ditemukan, Yusuf merasakan hawa aneh, dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang masih menunggu. Ia menyalakan senter, menyusuri tiap sudut rumah. Tidak lama kemudian, matanya menangkap sesuatu di bawah reruntuhan meja. Sebuah buku tua bersampul kulit, separuh gosong tapi masih bisa dibuka. Di halaman pertama tertulis tulisan tangan yang ia kenal, Ritual Keberuntungan oleh M. Karno. Nama itu membuat dada Yusuf bergetar. Ia pernah mendengar ayahnya menyebut Mbah Karno dengan nada penuh hormat, seperti berbicara tentang guru, atau lebih tepatnya, Tuan. Ia membuka halaman berikutnya. Setiap lembar berisi mantra dan simbol aneh, lingkaran darah, gambar mata, hingga tulisan yang tampak seperti kontrak. Di bagian bawah ada tanda tangan Rogelli. Tulisannya jelas, di atas cap merah darah. Yusuf menelan ludah. Ia menatap halaman itu lama, lalu berbisik, "Ayah, jadi ini benar." Ia terus membalik halaman hingga menemukan satu lembar yang membuat tubuhnya gemetar. Sebuah kertas lepas terselip di sana, dengan tulisan tangan kasar, "Tumbal terakhir harus darah sendiri. Bila tak diserahkan, perjanjian akan menagih keturunan." Tinta di bawahnya sudah pudar, tapi masih bisa terbaca satu kalimat tambahan. Nama tumbal berikutnya, Yusuf Rogelli. Tangannya bergetar hebat. Nafasnya tersengal. Dunia di sekelilingnya seperti berhenti berputar. Ia menjatuhkan buku itu ke lantai, mundur beberapa langkah. Tapi di detik yang sama, sesuatu jatuh dari rak kayu yang setengah roboh, kendi kecil berwarna hitam. Kendi itu retak, tapi masih utuh di bagian depan. Yusuf menyorotnya dengan senter, dan darah di wajahnya surut seketika. Di balik retakan kendi itu, ada foto dirinya, foto masa kecil, terlipat, setengah tenggelam dalam cairan merah tua. Ia melangkah perlahan, memungut foto itu dengan tangan gemetar. Cairan dari dalam kendi menetes ke lantai, menimbulkan suara celepuk kecil, tapi anehnya tidak mengering. Seolah darah itu hidup. "Kenapa foto aku ada di sini?" Yusuf berbisik. Tapi dalam hati ia tahu jawabannya. Tiba-tiba, udara di sekelilingnya berubah dingin. Lampu senter berkedip-kedip. Dari arah gudang yang gelap, terdengar suara langkah kaki pelan. Bukan manusia, berat, menjeret, dan berirama. Yusuf menahan napas. Kemudian suara itu berhenti, digantikan oleh bisikan berat dan serak. "Darahmu belum dibayar." Yusuf berlari ke arah pintu, tapi suara itu semakin dekat. Dinding bergetar pelan, dan dari balik bayangan gudang, samar muncul siluet hitam besar, tanpa wajah, tapi dengan tangan panjang meneteskan darah. Ia tahu itu bukan ayahnya. Itu adalah penagih, makhluk dari perjanjian. "Pergi!" teriak Yusuf, tapi suaranya tenggelam oleh bisikan yang makin keras. Ia menunduk, mengambil buku ritual dan kendi itu, lalu berlari keluar rumah sekuat tenaga. Angin malam menghantam wajahnya, namun ia terus berlari hingga tiba di ladang kosong di belakang desa, tempat orang-orang dulu membakar barang peninggalan ayahnya. Di sana, ia menyalakan korek. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh tekad. Ia menumpuk buku ritual, kertas kontrak, dan kendi itu di tengah tanah kering. Api mulai menyala kecil, menjelat perlahan benda-benda itu. Dari dalam bara, terdengar suara melengking,
seperti jeritan manusia yang terbakar, tapi berlapis-lapis, banyak suara sekaligus. Yusuf menutup telinga, tapi matanya tetap terbuka, menatap semuanya sampai api memakan habis setiap jejak darah. Saat api padam, angin berhenti, hening menyelimuti ladang. Hanya tersisa abu hitam dan bau belerang. Namun di antara sisa-sisa itu, Yusuf melihat sesuatu yang ganjil. Cap tangan merah menempel di tanah, berukuran lebih besar dari tangan manusia. Perlahan, cap itu memudar bersama abu yang tertiup angin. Ia tertegun beberapa saat, lalu berlutut, menatap abu itu dalam diam. "Kalau ini memang warisanmu, ayah," katanya pelan, "aku gak mau meneruskannya." Langit di atasnya mulai berubah jingga, menandakan fajar. Burung-burung pertama berkicau, dan embun mulai turun. Yusuf berdiri, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Sejak hari itu, ia memutuskan pergi dari desa, membawa ibunya dan meninggalkan segala yang berbau masa lalu. Tapi orang-orang bilang, setiap kali hujan turun di atas ladang itu, abu yang pernah dibakar Yusuf akan mengeluarkan aroma amis, seakan perjanjian itu belum benar-benar lenyap. Namun bagi Yusuf, malam itu adalah penutup. Ia telah membakar masa lalu, memutus darah kutukan, dan menutup kisah kelam yang hampir menelan hidupnya. Api telah padam, tapi bekas panasnya akan selalu membekas di jiwanya. Malam itu, langit di atas desa Kertajati pekat tanpa bintang. Hanya bulan separuh yang menggantung redup di antara kabut tipis. Di ujung jalan berbatu, Yusuf berjalan seorang diri, membawa jerigen berisi bensin dan korek kecil di sakunya. Wajahnya pucat, matanya merah menahan lelah dan amarah. Sejak ia membakar buku dan kendi hitam di ladang, bayangan tentang ayahnya tidak pernah berhenti menghantuinya. Setiap malam, Yusuf selalu mendengar suara sama dari mimpi, suara ayahnya, Pak Rojeli, menangis minta tolong dari dalam api. "Yusuf, tolong, aku belum bebas." Awalnya Yusuf mengira itu hanya ilusi rasa bersalah. Tapi ketika suara itu terus muncul, semakin jelas dan nyata, ia tahu masih ada sesuatu yang belum selesai. Asal kutukan itu sendiri, Tembah Karno. Ia mengikuti jejak ke arah selatan desa, menuju hutan kecil di balik sawah tua. Di sana, konon berdiri rumah kayu milik Mbah Karno, dukun pesugihan yang dulu menjerat ayahnya. Tak ada yang berani mendekat sejak puluhan tahun lalu. Orang-orang bilang rumah itu sudah kosong, tapi kadang terlihat nyala lilin dari jendela tengah malam. Langkah Yusuf berhenti di depan gerbang bambu yang sudah lapuk. Angin malam meniup lembut, membawa aroma busuk seperti darah basi. Di depannya berdiri rumah reot dengan dinding hitam berlumut dan atap yang hampir runtuh. Tapi anehnya, di dalam rumah itu tampak cahaya temaram dari celah pintu, seolah ada yang menunggu. Ia menelan ludah, lalu membuka pintu perlahan. Engsel pintu berderit panjang, disusul hawa panas yang menyeruak dari dalam. Ruangan itu penuh sesajen busuk, bunga kering, dupa, dan kendi-kendi kecil dengan bekas cairan merah. Di tengah ruangan, berdiri altar batu dengan simbol-simbol aneh. Dan di sana, di atas altar, tergantung jubah hitam Rojeli, yang seharusnya telah hangus di rumah mereka. Yusuf mematung. "Ayah," suaranya serak. Tiba-tiba dari belakang altar terdengar tawa berat. Suara tua, kasar, dan dingin. "Datang juga kau, anak darah terakhir." Yusuf menoleh cepat. Di pojok ruangan berdiri sosok Mbah Karno. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput seperti arang, matanya merah menyala di kegelapan. "Kau mau membebaskan dia?" katanya pelan. "Tidak ada yang bebas dari darah, termasuk kau." Yusuf mundur satu langkah, tapi matanya tetap menatap tajam. "Semua ini berakhir malam ini, Mbah," katanya tegas. "Aku gak mau satu pun roh lagi dikurung karena keserakahan." Ia membuka tutup jerigen, menyiramkan bensin ke lantai, ke altar, ke kendi, dan ke jubah ayahnya yang tergantung. Mbah Karno tertawa keras, suaranya bergema seperti dua orang sekaligus. "Kau pikir api bisa melawan darah gaib? Api justru memanggil mereka kembali." Tapi Yusuf tak peduli. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan korek. Nyala kecil bergetar di ujung jarinya,
lalu dilemparkannya ke altar. Dalam sekejap, api menjalar cepat, dupa menyala, kain jubah terbakar, dan udara dipenuhi bau anyir menyengat. Dari balik kobaran itu, terdengar suara-suara menjerit, suara laki-laki, perempuan, anak kecil, semuanya saling bertindih. Yusuf menutup telinga, tapi jeritan itu menembus sampai ke dalam kepalanya. Api mulai menyala biru, menelan seluruh ruangan. Mbah Karno berteriak, tubuhnya ikut dilalap api, tapi wajahnya masih tersenyum lebar sebelum lenyap menjadi debu. Lalu di tengah kobaran, dari altar yang hangus, muncul sosok Pak Rojeli. Tubuhnya gosong, wajahnya penuh luka api, tapi matanya masih sama, mata seorang ayah yang menyesal. "Yusuf," katanya lemah, "maafkan ayah, takut terlalu tamak semua yang kubangun dengan darah orang lain." Yusuf terisak, air mata bercampur asap. "Ayah, kenapa harus seperti ini?" Rojeli tersenyum sedih. "Aku pikir aku bisa menukar nasib tanpa kehilangan jiwa. Tapi tidak ada kekayaan yang gratis. Nak, semuanya harus dibayar." Api makin besar. Sosok Rojeli mulai memudar, seperti kabut yang diterpa cahaya. Sebelum lenyap sepenuhnya, ia berucap lirih, "Terima kasih, sudah mengakhiri semuanya." Dan dalam sekejap, suara itu hilang. Tak ada lagi sosok, hanya bara dan abu. Yusuf berdiri di tengah panas yang membakar, tapi langkahnya mantap. Ia berjalan keluar rumah, menatap dari kejauhan saat rumah itu runtuh, diselimuti api yang membumbung tinggi ke langit. Dari balik kobaran, samar terdengar suara terakhir, entah angin, entah arwah yang berpamitan. "Doakan aku, Yusuf." Ketika api mulai mereda, Yusuf mendekat. Di antara abu hitam, ia melihat sesuatu yang bersinar samar, potongan logam kecil berbentuk cincin. Ia mengenalinya. Cincin itu pernah dipakai ayahnya setiap hari. Ia memungutnya perlahan, menggenggam erat, dan menatap abu yang masih hangat. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Selamat jalan, ayah," bisiknya. "Semoga kali ini benar-benar selesai." Angin malam berhembus membawa abu ke udara, berputar seperti pusaran kecil sebelum menghilang ke langit kelam. Di belakangnya, rumah tua itu tak lagi tampak seperti rumah kutukan, hanya tinggal rangka gosong yang hening. Yusuf berjalan pulang tanpa menoleh, meninggalkan masa lalu yang kini benar-benar terkubur di bawah abu hitam. Namun, dalam langkahnya yang tenang, hatinya tahu, setiap api meninggalkan bara, dan bara itu akan terus mengingat siapa yang pernah menyalakannya. 5 tahun telah berlalu sejak malam api melahap rumah tua di pinggir desa Kertajati. Rumah itu kini tinggal reruntuhan hitam berlumut, atapnya runtuh, dindingnya ditumbuhi ilalang tinggi. Tak ada seorang pun berani mendekat setelah matahari terbenam. Orang-orang menyebutnya rumah darah, tempat segala kutukan dimulai dan berakhir. Namun setiap malam Jumat, sebagian warga bersumpah melihat sosok lelaki tua berjubah hangus berjalan perlahan di dekat reruntuhan itu. Tangannya membawa kendi hitam kecil, dan dari dalam kendi kadang terdengar bunyi tetesan air, atau mungkin darah. Ada pula yang mengatakan, sosok itu berjalan ke arah masjid, berhenti di halaman, lalu menunduk lama sebelum menghilang begitu azan subuh berkumandang. Tak ada yang berani mendekat, tapi bisikan tentang arwah Pak Rojeli masih jadi bahan cerita di warung kopi dan pengajian malam. "Dulu dia orang paling dermawan di desa ini," kata seorang kakek. "Iya, dermawan, tapi rezekinya dari mana?" sahut yang lain pelan. Meski waktu telah berjalan, bayang-bayang peristiwa itu masih melekat di hati semua warga. Tak ada yang mau menerima sumbangan besar lagi tanpa tahu asalnya. Mereka percaya setiap uang membawa jejak doa atau darah. Sementara itu, Yusuf hidup jauh dari desa, di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Ia kini berusia 30 tahun, bekerja sebagai guru honorer di madrasah sederhana. Rumahnya kecil, tapi bersih dan penuh ketenangan. Di meja belajarnya tergantung foto ibunya, Bu Sumarni, yang meninggal dengan damai 2 tahun lalu. Namun di balik ketenangan itu, Yusuf masih sering terbangun tengah malam, mendengar suara samar di telinganya. "Yusuf, doakan aku." Setiap kali suara itu datang, ia duduk bersimpuh,
membaca ayat-ayat pendek sambil menatap langit-langit. Ia tak lagi takut, tapi rasa bersalah itu tetap hidup, seperti bara kecil yang tak pernah padam. Kadang ia pergi ke desa lamanya, sekadar menziarahi makam ibunya. Setiap kali melewati reruntuhan rumah tua, ia berhenti sebentar. Rumput liar tumbuh menutupi sisa pondasi, tapi abu hitam di tanah masih terlihat jelas meski hujan dan waktu sudah mengikisnya. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Yusuf berdiri di sana sendirian. Angin membawa aroma lembab tanah, dan dari kejauhan terdengar suara anak-anak mengaji dari surau. Di tengah hening itu, matanya menangkap sesuatu, bayangan sama di depan reruntuhan, seperti seorang lelaki tua berdiri tegak, memegang kendi. Bayangan itu menunduk pelan, seolah menatap Yusuf dari jauh. Lalu samar-samar terdengar suara lirih, bukan menakutkan, tapi penuh penyesalan. "Maafkan aku, nak." Air mata Yusuf mengalir tanpa sadar. Ia tahu suara itu. Ia tahu siapa yang datang sore itu. Tapi ia tidak berlari, tidak juga berteriak. Ia hanya berdiri diam, menatap bayangan itu sampai lenyap ditelan kabut senja. Malamnya, ia menulis di buku catatannya, sesuatu yang kelak ia baca setiap kali merasa kehilangan arah. "Aku telah belajar bahwa tidak ada jalan pintas menuju rezeki. Semua yang tampak mudah sering disertai bayaran yang tak terlihat. Ayahku menukar doanya dengan darah, dan darah itu menuntut balasan. Rezeki dari darah takkan membawa berkah." Sejak saat itu, Yusuf mengajar dengan lebih tekun. Ia sering memberi nasihat kepada murid-muridnya tentang pentingnya kejujuran dan kesabaran. "Jangan pernah iri pada orang yang kaya cepat," katanya di depan kelas. "Kalian gak tahu apa yang mereka bayar untuk itu." Namun meski hidupnya tenang, Yusuf tahu kutukan itu tak benar-benar hilang, hanya tertidur. Ia pernah mendengar kabar bahwa seorang warga desa mencoba membuka reruntuhan rumah tua itu untuk dijadikan gudang. 2 hari kemudian, orang itu meninggal tiba-tiba tanpa sebab. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menyentuh tempat itu. Reruntuhan dibiarkan begitu saja, menjadi peringatan bisu bagi siapapun yang lewat. Beberapa kali Yusuf bermimpi bertemu ayahnya di tempat terang, bukan lagi gosong atau penuh luka. Dalam mimpinya, Rojali tersenyum, meletakkan kendi hitam di tanah, lalu berjalan menjauh sambil berkata, "Sekarang aku sudah bebas." Ketika bangun, Yusuf selalu merasa dadanya ringan, seolah sebagian beban masa lalu ikut terangkat. Ia tahu, doa bisa menembus batas dunia, dan ampunan bisa datang bahkan setelah semua terbakar. Tahun demi tahun berlalu. Rumah tua itu kini benar-benar menjadi tanah kosong, tapi orang-orang masih menaruh bunga setiap malam Jumat di tepinya. Di papan kayu kecil yang ditancapkan warga, tertulis pesan sederhana tapi dalam. "Jangan menukar doa dengan darah, karena rezeki dari darah takkan membawa berkah." Dan di bawah cahaya bulan yang pucat, Yusuf berjalan pulang dengan tenang. Ia tak lagi menatap ke belakang. Di udara, suara jangkrik berpadu dengan hembusan angin. Desa Kertajati akhirnya damai, setidaknya untuk sekarang. Namun bagi mereka yang lewat di malam gelap, kadang masih terdengar bisikan lembut dari arah tanah hitam itu. "Berbuatlah baik tanpa berharap lebih, karena setan selalu menunggu di balik niat yang tamak." Demikian akhir kisah Rahasia Pesugihan Pak Rojali, sebuah perjalanan gelap tentang keserakahan, kutukan, dan penyesalan. Dari seorang dermawan yang tampak suci hingga seorang ayah yang kehilangan segalanya demi kekayaan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada rezeki yang datang tanpa harga. Rezeki dari darah takkan membawa berkah. Sebanyak apapun kekayaan yang didapat dari jalan hitam, ujungnya tetap kehancuran. Jika kamu suka dengan kisah ini dan ingin mendengar cerita horor lainnya yang penuh misteri dan makna, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Karena setiap minggu akan ada cerita baru yang lebih mencekam, lebih dalam, dan tentu saja lebih nyata daripada yang kamu kira. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.